Oke, ini ada pertanyaan dari temen, gimana caranya pakai Postman. Cuma gue nggak akan sekedar kasih tahu gimana cara pakai Postman, tapi juga cara nulis routingan yang baik. Ya, oke. Jadi di sini kita buat repository dulu. Misal studi kasus Postman, karena pertanyaannya kan untuk Postman ya. Studi kasus Postman gitu. Terus ya public create repository. Ini kita kopikan, terus kita buka VS Code, ini kita clone ke desktop aja biar gampang nyarinya, terus open. Oke. Setelah itu kita buka terminal. Oh iya, pastiin udah setup Postman ya. Bentar, gue mau jelasin dulu. Jadi pastiin teman-teman itu udah buat akun Postman-nya. Kalau misalkan belum buat akun Postman, nah ya tinggal buka ini aja Postman, terus create akun. Nah untuk cara buat akunnya gue nggak akan tunjukin, tapi teman-teman pasti udah tahu lah kayak buat akun biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan udah buat akun, terus buka extension yang namanya Postman. Nah ini install, terus habis diinstal, terus buka extensionnya. Terus untuk pertama kali itu pastinya kan harus login gitu kan. Nah sebelumnya harus punya akun Postman-nya dulu. Jadi buat akun di postman.com. Setelah itu install extensionnya, terus buka extensionnya, terus tinggal login, ntar otomatis ke browser, autentifikasi ke browser gitu. Terus ya udah otomatis kayak gini. Jadi ini untuk buat akunnya doang. Terus ini tuh buat ngonekin ke yang tadi. Terus kita pakainya yang di sini. Kita pakainya yang extension ini. Jadi ini bisa kita close. Oke. Terus sekarang jadi udah kita udah siapin repository, terus udah siapin folder lokal yang nge-connect ke repository kita, terus juga udah setup Postman. Nah cara pakai Postman-nya gimana? Sekarang gue mau sesuaiin di studi kasus teman gue yang pakai Express. Jadi di sini pakai Express terus pakai npm ya. Jadi di sini gue mau npm init y. Oke, di sini masih command.js, kita ubah jadi modul di sini ya. Ini modul. Nah, setelah itu kita install Express-nya. Kita cari di sini Express. Nah, ini dia. Nah, ini ya untuk cara instalasinya. Ini kita tinggal copy. Terus habis itu kita masuk ke VS Code. Nah, tinggal paste di sini terus enter. Udah ya, udah ke install. Terus kita mau pakai ini kita bisa copy. Ini kita simpan di server JS gitu aja. Oke, ini kan tabnya di sini kan kita udah ubah jadi tabnya modul. Cuman di sini kodenya itu masih command.js.
Nah ini gimana, ya udah kita tinggal ini aja express require express ini kan command JS, ya udah kita tinggal ubah ke modul. Biasanya di sini ada tuh, biasanya di sini bisa ubah otomatis. Ya udah kita ubah manual aja, tinggal import express from express. Nah kayak gitu. Terus habis itu coba kita jalanin deh. Gue nggak nulis manual di sini kayak uh, kayak jalanin node terus server JS gitu, enggak ya, karena di sini gue udah install ini run code. Jadi run code. Nah ya bukan run code, code runner, sorry. Nah ini code runner gini, ini tuh otomatis ada tombol kayak gini, jadi tinggal buka aja server JS terus klik. Oke, example app listening on port 3000, 3000 ya, 3000. Oke. Jadi di sini kita bisa localhost 3000 kayak gitu. Nah ini dia localhost 3000. Kok gini ya, bentar-bentar. Localhost 3000. Nah hello world ini sesuai dengan yang ada di sini ya, hello world. Oke, ini yang tadi terminal tadi kita bisa close saja. Oke, ini gue Ctrl C buat berhentiin servernya. Jadi di sini ketika servernya berhenti, nah ini ketika di refresh nggak bisa ya. Nah kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Terus sekarang ya coba kita jalanin lagi. Example 3000. Nah kalau misalkan kita buka lagi, tadi lupa, ini harusnya kita pakai ini ya, localhost 3000 ini. Nah ini muncul ya, terus kita tutup lagi, terus ini kita close ya, kita kill terminal aja. Nah portnya yang tadi tuh localhost itu kita simpen di sini. Nah karena ini ya 3000 itu kan ngambil dari port ini, berarti yang 3000 ini kita bisa pakai gini, dolar terus port. Nah ini sama aja tapi bedanya ketika kita run, nah ntar di terminal itu kayak gini, terus ini bisa kita follow link, bisa kita klik gitu. Nah iya kan, sip. Oke, sekarang kita coba pakai Postman-nya. Kita buka Postman. Postman ya, ini Postman. Nah di sini ya pastiin ini udah gue buat untuk defaultnya aja sih kan. Nah belum ternyata. Ya udah nggak apa, kita buat dulu di sini new collection. Ini namanya bisa diubah kan, rename, coba Postman gitu aja, coba Postman. Tadi kan studi kasus Postman gitu ya, jadi di sini studi kasus Postman. Ya nggak harus sama sih, studi kasus Postman. Terus add request. Nah di sini apa ya, kita coba ini ya, hello world ini ya. Jadi kita coba jalanin server, terus kan muncul tuh di sini localhost gitu kan. Ini Ctrl C. Oh
Ctrl Shift C, sorry, kan ini di terminal. Ctrl Shift C. Nah, ini tuh buat ngecek. Jadi ketika ini kita send, coba bentar. Nah, ini cannot call not send request ya. Responnya gitu. Kenapa? Karena ini kan server JS-nya kan belum berjalan, karena kan tadi berjalan terus kita berhentiin. Jadi di sini kita jalanin ulang, terus coba sekarang kita send. Nah, muncul di sini hello world. Ini sesuai dengan yang ada di ini, status 200 oke gitu kan. Jadi ini tuh buat ngecek kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ini kita Ctrl C, yang di sini yang tadi misalkan kita akses localhost tadi kan nggak bisa tuh. Nah, terus di sini desain juga nggak bisa karena servernya mati. Kayak gitu. Terus kalau misalkan mau hidupin ya servernya harus hidup. Nah, di sini kita bisa tuh buka localhost. Ini bisa diakses. Terus yang ini juga bisa, yang Postman juga bisa. Nah, jadi Postman itu yang penting ini di routingannya. Ini kan slash gitu kan. Ini juga slash. Jadi ini kan ngambilnya HTTP localhost port. Nah, HTTP localhost portnya 3000. Berarti di sini portnya 3000, terus ini slash. Terus di sini kan ini kan juga slash doang, berarti aksesnya yang ada di sini. Oke, coba sekarang kita buat yang lebih agak rumit ya. Ini karena kita udah tutup, udah kita close. Jadi di sini juga nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Terus juga di postman-nya juga nggak bisa. Ini di request juga nggak bisa. Oke, sekarang kita coba ke studi kasus, yaitu untuk misalkan ada routingan untuk register sama login kayak gitulah. Nah, app get ya. Tapi kalau misalkan untuk register sama login itu kan nggak pakai get, karena kan get itu kan buat ngambil data dari server terus dipakai di klien di browser gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan register sama login itu kan malah dari klien ke server gitu. Jadi ngambil data dari request body terus dikirim ke server gitu kan. Jadi kita pakainya post. Terus gini, slash API slash out terus slash login gitu. Register dulu deh, register. Ini untuk routingannya. Terus habis itu oh ya, ini harus dibungkus tanda kutip kayak gini sih. Terus koma, terus di sini callbacknya yaitu request responnya. Terus respon misalkan kok hello world sih, login ya. Ini endpoint login. Ini endpoint register, sorry. Ini endpoint register. Terus kita juga buat lagi untuk loginnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita juga buat ya, ini kan baru di sini doang. Nah, kita ini bisa kopikan, ntar kita butuh. Ini gimana sih? Copy, Ctrl C. Ini kita save aja. Ini kita close. Nah, terus di sini kita buat folder deh. Buat folder nah, ini new foldernya out gitu aja lah.
Terus dari folder itu kita buat request. Nama requestnya ini kan tadi register gitu ya. Atau huruf gede deh, register. Terus di sini metodenya itu kan post, ya udah kita pakai di sini metodenya post. Terus kita tulis yang tadi localhost 3000 karena kita pakainya localhost 3000. Terus di sini aksesnya kemana ini? Ini kan ke API out register gitu kan. Ctrl V, API out register. Nah, oke, terus kita tinggal save. Ini proses saving ya. Terus ini kita bisa duplikat enggak? Nah, bisa kita duplikat. Ini kita tinggal rename jadi login. Terus ini kan out register untuk register ya. Di sini kan out register, tapi di sini kan out login untuk loginnya. Jadi di sini login. Terus di sini Ctrl S. Oh ya, kita udah nggak pakai browser ya. Jadi kita tutup aja karena kita kan mau fokus ke postman-nya. Nah, oke, sekarang kita coba. Ini kalau misalkan kita send, nah ini nggak bakalan bisa. Nah, nggak bisa kan? Kenapa? Coba kita lihat responnya. Call not send request. Kenapa? Karena di sini servernya belum kita hidupin. Ini post sudah benar, terus ini juga udah benar ya kayaknya. Coba kita send. Nah, ini endpoint register. Nah, jadi postman itu buat kayak gitu, buat ngecek lah. Terus di sini kita cek yang ada di login, apakah di login ini udah benar juga. Nah, harusnya udah benar ya, karena ini kan perbedaannya di register di login outnya cuman routingannya cuman di sini doang, terus cuman ini responnya cuman beda gini doang. Coba kita send. Nah, ini endpoint login kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan ngecek inilah, ngecek hello world-nya yang tadi, berarti di sini di. Tapi ini ntar kita hapus aja, kita fokus kedua ini. Ini untuk localhost 3000 slash ini ya. Nah, ini status oke, coba kita. Nah, ini hello world, sip. Berarti ini juga masih berjalan. Kita close aja deh. Close. Terus yang ini, oh ya, ini Ctrl C buat bersihin servernya. Kita fokus ke ini, ke register sama login. Untuk ini, untuk ngetesnya hello world ini kita hapus saja. Nah, bentar deh. Pertama, ini tuh ada masalah. Yang pertama ini tuh, nah ini kalau kita commit kan ada 500-an ini ya, karena not modulnya masuk. Terus masalah kedua ini kan nggak bagus kita simpen di sini di satu file sini. Enaknya itu kita buat file terpisah untuk routingannya dan untuk middleware-nya kayak gitu. Ini baru dua aja, tapi misalkan banyak lah, bukan hanya sekedar register sama login. Nah, ntar kan banyak kayak gitu kan nggak bagus kan. Nah, jadi kita bisa split code. Ini ntar di split code. Cuman yang pertama itu gue mau buat git ignore karena ini kan ada banyak gitu kan. Nah, gue nggak suka kayak gitu. Ntar jangan-jangan kalau misalkan udah kelar terus udah ke commit, nah ntar malah git ignore-nya lupa. Jadi di sini kita mau buat git ignore.
Terus di sini kita mau masukin ini ya, not modulus not. Terus di sini bentar-bentar, M-nya mana sih? Oh, modulus. Nah, kayak gini juga bisa. Bentar ini. Kita cabut dulu deh. Nah, ini kan jadi 4. Jadi kan ada 500-an. Nah, yang banyak itu ada di folder not modules. Tapi kita udah ignore kan, di git ignore ini. Jadi not modulesnya itu nggak masuk. Jadi cuman yang 4 ini, git ignore, package log.json, package.json sama server.js. Nah, kayak gitu. Cuman karena ini folder ya, biar bedain antara folder dan file. Jadi di sini gue mau pakai tambahan slash kayak gitu. Oke, ini sebenarnya udah berhasil karena kan tadi kan kita udah coba pakai Postman gitu kan. Tapi ini kodenya kan gak rapi. Jadi di sini gue mau commit, terus ntar habis itu kita buat branch baru buat ngerapiin kodenya. Jadi di sini coba tanpa split code gitu deh. Kok tanpa split code? Gini deh, finish try Postman. Karena kita udah berhasil coba Postman-nya ya. Nah, setelah itu kita ini publish branch. Coba deh kita lihat di repository kita. Oh ya, kan ada tuh di sini. Tinggal kita masuk aja di sini ya, di nah, follow link. Nah, di sini udah masuk ya. Belum ada readme. Ini kenapa ada copilot gitu ya? Ya nggak tahu, karena ya kita tadi kan buat manual gitu kan. Mungkin di sini karena gue install extension ini ya, Flexbox atau mungkin Codex kayak gitu. Terus ketika commit udah ada copilotnya juga kayak gitu. Tapi di sini kita udah berhasil, terus kita buat branch baru. Ya, misalkan ini untuk split code-nya. Nah, di sini kita udah buat branch baru ya. Jadi ketika antara kita melakukan perubahan terus kita commit terus publish branch atau push, nah ntar itu nggak bakalan merusak di main. Tapi kita buat branch baru kayak gitu. Oke, yang pertama kita buat dulu folder namanya root atau routes, karena kan jamak ya, lebih dari satu gitu. Routes. Terus habis itu di sini kita buat folder new file out route, terus di sini titik .js. Terus di sini kita masih sama import express from express kayak gitu. Ini ya, import express. Kalau nggak ada kayak autocomplete supermarketnya nggak jalan ya ini. Terus di sini kita mau simpen dalam suatu variabel untuk express routernya. Jadi kita tuh mau pakai express router. Ini ya, mau pakai express terus titik router. Nah, ini karena bentukannya metode kayak gini. Tapi kita tuh mau pakai ini, terus kita mau simpan dalam sebuah variabel. Misalkan
out routes gitu. Cons out routes sama dengan, nah gini, express router, terus habis itu di sini ini beneran deh supermafanya nggak jalan nih. Di sini supermafan free trade harusnya biarin lah. Oh ya, biasanya itu yang kayak autocomplete gitu, yang muncul kita ada inline education, nah itu tuh supermaven ini ya. Tapi ini kenapa nggak jalan? Nggak apa-apa sih. Outrouters, terus titik. Kita kan maunya kan post tadi ya, post. Karena kan di sini kan kita kan pakainya metodenya post kan. Terus di sini kita mau pakai slash register, register. Terus di sini koma. Oh ya, terus kita buat juga folder middleware ya. Kok middleware sih, controller sorry. Tapi ntar cara pakainya kayak middleware gitu sih. New folder controller. Controllers gitu aja karena ini lebih dari satu sih. Oke, terus kita di sini juga buat file baru out control cs gitu ya. Namanya ini bebas sih, tapi out controllers atau controller, yakin aja controller cs. Oke, jadi di sini kita mau buat cons register user. Nah di sini malah muncul, tapi di sini tadi nggak muncul ya. Register user sama dengan request respond. Nah ini sesuai, tinggal tab. Ini controller register, ini controller login. Ini tadi kan di sini kan endpoint gitu ya. Ini endpoint register, ini endpoint login. Jadi di sini ini endpoint. Ini gue gedein aja biar ntar kelihatan jelas lah. Terus setelah itu ini kan gimana cara kita pakai out controller ini di outrouters JS ini. Nah cara pakainya ini kan kita harus ekspor gitu kan, jadi di sini kita ekspor biar bisa dipakai di luar. Terus di sini kita import dari mana, dari out controller gitu. Terus ya biasanya udah auto import sih kalau misalkan kita pakai ini register user gitu. Ini di VS Code bisa nggak ya? Kalau misalkan di Webstream itu biasanya udah auto import. Tapi kita coba aja apakah di VS Code udah ada fitur auto import. Jadi di sini kita tuliskan regis. Oh, bukan. Ini kan koma, terus di sini register user. Nah, ini ya. Nah, sip, udah ada auto importnya. Apakah benar? Titik-titik slash. Jadi kita dari sini titik-titik slash keluar, terus masuk ke controllers, terus ke out controller. Ini kurang cs. Titik cs. Nah, terus post login user. Oke, kayak gitu. Terus ini, nah kita export default ya outrouters-nya ini. Nah oke, kayak gitu. Terus
Sekarang yang di server, nah yang di sini ini tuh bisa kita gantiin, ini kita komen aja atau kita hapus juga boleh sih. Kita kayak pakai middleware, jadi pakai app use kayak gitulah. Atau kita hapus biar kodenya kelihatan ringkas, app use, app titik use. Terus di sini kita mau masukin batch-nya app. Nah ini udah ada inline suggestion-nya kayak gitu, tinggal kita enter. Oke, sekarang coba kita jalanin. Out terus. Oh iya, kita lupa belum import sih. Nggak apa-apa. Harusnya di sini kita harus import dulu, import out routers from routers out. Nah ini ship. Alah. Nah, terus kita coba jalanin. Login user out routers post. Di sini login user. Atau nggak pakai JS, coba kalau nggak pakai JS ya error sih, harus pakai JS gitu kan. Controller, coba ini kan padnya kan udah bener tuh. Oh, controller JS. Oh iya, lupa loginnya belum masuk di login user. Ini kan harusnya ada login user ini ya. Oh, kurang teliti sih tadi. Jadi di sini login user. Nah, biar kita juga import yang di bagian sini di login usernya kayak gitu. Atau import semua itu juga bisa, saya digantiin import bintang kayak gitu juga bisa. Coba kita jalanin. Nah ini localhost ya 3000. Sekarang coba kita tes di Postman, di register. Ini udah berhasil ya, kalau udah muncul kayak gini berarti udah berhasil. Register, coba kita send. Nah status oke. Nah ini udah berhasil. Terus coba di login. Kita send. Sip, ini status 200 oke. Ini endpoint login. Nah kayak gitu, jadi ini udah berhasil ya. Jadi tadi itu salahnya cuma di ini aja sih. Tadi salahnya ini kan lupa belum import. Terus habis itu di sini login user belum dimasukin di import sini kayak gitu. Padahal kan ini kan ada di control dan ini dipakai kan, dipakai di sini juga. Oke, jadi kayak gitu. Terus untuk kodenya lebih ringkas ya. Jadi di sini lebih ringkas, app use gitu. Mau buat banyak routingan, nah tinggal taruh di sini aja, tinggal ditaruh di sini. Terus di sini jadi nggak mengganggu server JS. Jadi di sini mau routingannya berapapun, mau banyak, mau dikit, mau dihapus, mau ditambah, ya di sini kodenya tetap cuman segini, kayak pakai middleware kayak gitu. Oke, sekarang kita coba ini kenapa ya commit message-nya ini udah nggak jalan ya sekarang. Nah iya kan nggak jalan. Nah jadi kita harus buat commit message-nya manual. Commit message-nya misal ini finish split code gitu aja. Finish split. Karena ini juga best practice-nya kayak gitu sih. Kayak gini ya.
Oke, jadi ini udah kelar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat kodenya, bisa di sini ya. Bisa buka di GitHub. Ntar gue kasih linknya di bawah di deskripsi video. Tadi apa ya? Postman itu kan, studi kasus Postman. Nah, di sini ini tadi tuh yang enggak split code. Jadi di sini yang ditulis manual kayak gitu. Ya, ditulis semuanya lah routingannya. Terus yang udah di split code itu tuh ada di sini, di split code, di branch split code ini. Nah, di sini. Jadi kita buat folder routers sama controller sih. Kayak gitu. Terus di sini di server JS. Nah, ini tuh cukup kayak gini aja, kayak pakai middleware. Oke, kayak gitu dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanya aja di komentar, atau misalkan mau gue jawabnya fast respon, tinggal tanya aja di DM Telegram.